Ya, salam Bapak Ibu Saudara terkasih Tuhan. Pada kesempatan ini kita akan mendengar bagaimana debat antara Juma dan juga para apologet Kristen Indonesia dan juga para pakar pakar Al-Qur'an dan juga ahli kitab Al-Qur'an dan juga para apologet Kristen menjelaskan bagaimana ketuhanan Yesus. Mari kita dengar debat mereka ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Konkret itu adalah ibadah, itu adalah seluruh hidup kita. Oh, itu pengertian Anda sendiri. Ibadah, saya bilang juga. Bang Juma setuju nggak bahwa misalnya ibadah itu adalah cuman misalnya ke gereja doang? Itu ibadah ritual, Bang. Ibadah yang sejati itu adalah mempersembahkan hidup kita sebagai persembahan yang hidup. Bagaimana Anda mengatakan Anda mempersembahkan hidup Anda untuk Tuhan ketika perintah Tuhannya Anda langgar? Gimana ceritanya? Apa yang dilanggar, Abangku? Apa yang dilanggar, Abangku? Semua hukum Torah itu Anda langgar. Salam satu Tuhan. Pengantar ini singkat, para sahabat. Dukung semua ya sahabat-sahabat kita channel Densa News Muslim. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Semoga Allah memberikan selalu sikap istiqamah. Salam satu Tuhan, Allahu Akbar. Bahwa Yesus itu adalah Allah yang turun dari firman menjadi manusia. Aku percaya kepada Roh Kudus. Nah, ketika Yesus naik ke sorga, di dalam Matius 28 dikatakan, baptislah mereka dalam nama. Di situ namanya tunggal. Bentar dong Bang Juma. Dengerin dulu. Kalau Bang Juma bilang, baptislah, itu kan perintah Yesus sebelum naik ke surga. Baptislah itu mereka ayat dalam tambahan nama. Itu Bang. 28 Kenapa? itu hanya sampai 15. Bentar dulu. Matius 28 ayat 18 mengatakan baptislah mereka dalam nama. Nama itu ditulisnya adalah tunggal. Kalau bahasa Inggris itu adalah names. Makanya dalam ketunggalan names kok Allah. Gimana sih Bang? Enggak, kalau misalnya dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Kalau nama-nama itu lain, itu harusnya nama-nama. Karena itu namanya tunggal, maka di situ adalah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Jadi kalau misalnya Bang Juma bilang kita menyembah Allah lain, menyembah Yesus, bukan. Karena Yesus itu adalah firman yang menjadi manusia. Di ajaran Tuhan itu yang benar menurut Keluaran 20 cuman satu Tuhan, cuman Bapa tok. Nggak ada Yesus, nggak ada Roh Kudus, Bang. Dengerin, Bang. Makanya dibilang aku percaya kepada Allah, tuh kan. Tapi Allah ini kami panggil Bapa, Bang Jum. Jadi karena kedekatan yang sudah dipulihkan oleh Yesus, kami panggil Allah itu Bapa. Kenapa kami panggil Bapa? Karena semua itu bersumber dari Allah. Kayak misalnya kenapa Bang Juma manggil Bapa Bang Juma itu Bapa? Karena Bang Juma berasal dari Bapa Bang Juma. Nah, apa-apa yang berasal dari Allah itu makanya kami panggil Bapa. Makanya kredo orang Kristen itu adalah kami percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Jangan ada ilah lain di hadapanku. Ya, itu ada Bang Juma. Ada anak Maria Anda ilahkan. Ya itu kan Allah Bang Juma. Bagaimana ceritanya bisanya dari mana? Kan ada Yesus itu adalah Allah. Kan ayatnya tadi saya udah sebut Bang. Nggak bisa Bang, nggak bisa. Yesus itu manusia. Allah bukan manusia. Itu kan persepsi Bang Juma. Loh, itu data loh. Sekarang begini. Coba Anda buka kitab saudara. Kitab saudara Anda buka. Bang Juma nggak percaya kepada Yohanes 1 ayat 14. Itu bukan firman Tuhan, bukan sabda Yesus juga. Loh. Nih dengerin Bang, di dalam 2 Timotius 3 ayat 16 dikatakan segala tulisan diilhamkan Allah. Dari mana Anda mengatakan bahwa itu ilham Allah? Dari mana? 2 Timotius 3 ayat 16, segala tulisan yang diilhamkan Allah. Dari mana Anda katakan bahwa Yohanes 1 itu ilham dari Allah? Dari mana Anda tahu? Dari mana Anda tahu? Ya itu tulisannya memang tulisan dari Yohanes. Itu tercatat dalam sejarah. Yang menjadi penerima firman di sini Yesus atau Yohanes? Jadi Yesus itu sumber firman Bang Juma. Nah, kalau Yesus sumber firman, berarti Yesus pernah mengatakan itu. Berarti Yesus pernah mengatakan itu sehingga muridnya menuliskan itu. Emang pernah Yesus mengatakan?
Yesus tuh bukan yang kata Bang Juma, Yesus dengar dari mana? Yesus itu sumber firman. Yesus Iya, itu firman berarti sendiri. Yesus pernah berfirman kan kepada penulis kitab Yohanes kan? Oh iya. Nah, Itu kan coba Yohanes tunjukkan di muridnya, mana. murid yang Di dikasih mana itu. Yesus pernah berfirman seperti itu di mana? Maksudnya firman gimana sih Bang Juma? Yohanes 1 itu loh pada mulanya adalah firman. Di mana Yesus pernah mengatakan itu? Bang Juma dengerin ya. Jadi, Ketika ya, Yohanes bergaul dengan Allah, dengan Yesus sendiri, pasti Yohanes mencatat peristiwa itu. Dan kemudian dikokohkan ketika turunnya Roh Kudus, maka penulisan-penulisan itu adalah tuntunan dari Roh Kudus sendiri. 2 Timotius 3 ayat 16. Segala tulisan diilhamkan Allah, Bang Juma. Ya kalau Bang Juma tidak meyakini ini ya nggak apa-apa. Itu kan terserah Bang Juma. Kita beda keyakinan itu bagi saya nggak apa-apa. Agamamu bagimu, agamaku bagiku, gitu. Jadi Bang Juma juga nggak boleh misalnya memaksakan pemikiran-pemikiran Bang Juma kepada kami. Apalagi Ya, ini kan perspektif saya sebagai Muslim. Iya, ya nggak apa-apa. Aku sih berbeda itu bagi saya sepakat, gitu. It's okay berbeda. Udah. Tapi keyakinan kami adalah bahwa penulisan-penulisan itu dituntun langsung oleh Roh Kudus. Apalagi Yohanes adalah murid langsung daripada Yesus. Iya, Jadi itu kalau Aku Yohanes kasih betul. ayat Itu ini murid buat- Yesus. buat Bang Tapi Sumai. penulis Yohanes ini Supaya- bukan Yohanes Zebedeus, Bang. Coba Ya, baca gimana, di gimana? Filipi 2 ayat 10 sampai 11. Yang di bawah boleh catat supaya tahu siapa dia Yesus ini. Coba kita baca Filipi 2 ayat 10 sampai 11. Saya bacakanlah. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Ayat 11. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Amin. Nah, itulah dia Yesus. Kata siapa itu, Bang? Bang Kat- Juma, kata kami siapa? diajarkan Siapa yang 1 mengajarkan ini? Timotius 4, awasilah dirimu sendiri, awasilah ajaranmu. Bukan berarti kami tidak Ini mengawasi ajaran siapa lagi kami. ini yang Anda bawa ini? Sangat jelas itu dikatakan. Mungkin kalau dalam Ajaran kami agamamu, Abang agamamu Sumai. ya. Iya, kirain Namun ajaran begitu Yesus. Bang, kalau apa Kristus. ini aku cuma satu pertanyaan di Ajaran ayat 16 Orang Kristen di Ulangan Sama 6. ajaran Bang Suma kan hai. Kami tetap mengawasi kok Bang. Jadi di Ulangan ini Musa mengatakan di Ulangan 6 ayat 14 dan 15 sangat jelas loh Bang. Abang nggak tanda tanya sih? Jangan kamu mengikuti Allah lain dari Allah bangsa-bangsa di sekelilingmu. Siapa sekeliling Israel? Itu pertanyaannya. Kalau kita mengerti, Muhammad menyembah Tuhan yang ada di Mekah, bukan Tuhannya Musa. Itu sangat jelas, ini Musa yang menulis. Sebab Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang di tengah-tengahmu, supaya jangan terus bangkit kalau- murka Tuhan. Kalau orang Romawi bikin Allah lain dari bentukan manusia boleh? Tapi kan sangat ditegaskan murid si Ya nggak boleh lah. Yesus Ya, nggak di boleh, Anda Yohanes pintar. 4 Bang. Yohanes Artinya, 4 ayat 22. Membuat patung terus disembah. Begitu loh Bang Suma. Ya itu, di Membuat Vatikan patung kan terus ada itu. disembah, ya itu udah Makanya salah. itu kita sharing lebih bagus, jangan Bang, saling apa. kata Mungkin, kuncinya adalah untuk disembah. Tapi masa abang menyalahkan orang-orang yang punya kemampuan seni yang menyembah dianugerahkan secara Allah? roh dan kebenaran, Kalau Bang. membuat Ya, itu patung urusannya mereka, untuk Bang. Yang jelas disembah, ada perintahnya jangan membuat patung kan gitu. bukan, Ya, makanya ya, kata mau- saya bilang tadi, Bang Lanjut Juma dulu, harus dulu. baca ayatnya terus yang gitu. tegas, hukum Taurat. Abang kan bacanya cuma baca terus. sedikit Yesus sepotong-sepotong. mengajarkan menyembah secara roh dan kebenaran. Itu. Dan keselamatan tidak ada datang selain dari bangsa Yahudi. Jadi bagaimana kita mau pungkiri itu, Bang? Kalau kita Ya mengikuti udah, kalau hukum begitu Taurat, tolong Bang, tunjukkan Bang, keselamatan dari Yahudi yang mengajarkan menyembah Yesus. Itu di mana? Tertulis itulah di Bang, kitab gini, orang gini, Yahudi. Bang, gini Bang, Gimana, manusia Bang? mungkin orang kan manusia jadi Gimana? Tuhan nggak mungkin, tetapi Tuhan jadi manusia apa yang nggak mungkin Bang? Oh, nggak Dan mungkin. manusia Bang, manusia, jadi manusia itu begini, nggak mungkin, jangan Bang. Itu direndahkan ajaran pagan karena itu. kita ini kan serupa makhluk paling mulia kalau dikatakan ya, Iya. makhluk paling mulia Ya. Bang. Kalau memang tidak dianggap apa sampai nih Bang, batu itu pun dijadikan manusia bisa lagi Bang.
Karena berharga lah di mata Yesaya Sang Pencipta 43 nomor 10 Begini Bang Tuhan Juma, tadi sendiri Bang yang Juma mengangkat bilang saksi. patung-patung, dengar dulu bentar. Itulah Tidak untuk ada pengertian Tuhan yang lebih baik dibentuk. Las Roha daripada panjang lebar kita. Nggak apa-apa. Karena Ini kan kita dianggaplah sedang berharga di berdiskusi, matanya Bang Sang Firaun, Pencipta Bang kita. Firaun. Bang Firaun, kan kita sedang berdiskusi. Ya. Ini sesuai pemahaman Bang Juma kan bahwa tadi jangan membuat patung. Nah, kalau Bang Juma merujuk kepada hukum Taurat, di situ dibilang jangan kamu membuat patung-patung yang menyerupai apapun untuk disembah. Kalau untuk karya seni, Bang Juma harus bisa membedakan Oke, mana oke, itu oke. untuk karya Oh, Yang seni. dipertanyakan sama Sama kalian dua, kalian untuk- Kristen sama gitu. Islam lah sekarang ku tanya dulu. Aku secara akademis, itu hukum Taurat untuk siapa? Bani Israel. Udah selesai. Berarti ngapain kita apakan? Ya, Ah. makanya Dijawab kami Bang tidak Juma ikut sendiri. hukum Taurat. Berarti di luar dari Bani Israel bagaimana itu? Ya, akan datang penolong lain. Penolong lain. Ya. Siapa? Kan sudah Baginda dikatakan Rasulullah Muhammad Yohanes 4. Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu jelas. Udah tidak sedara bang. Dalam Ya, QS 33 kenapa harus surat sedara? laba-laba Kenapa tidak harus sedara sedara? bang. Kenapa harus sedara? Surat laba-laba ayat Sementara Anda percaya 7 itu sudah dikatakan tidak sedara Muhammad dengan nabi-nabi sebelumnya, bagaimana lagi Abang Penghibur itu berkeras? maksudnya Roh Kudus, Bang Juma. tidak ada yang Bukan dikatakan Kudus harus itu sedara, Bang. Penghibur bang adalah Roh itu Kudus, maksudnya Roh Roh Kudus. kebenaran, Roh Aduh. menginsapkan, mengenalkan. Iya. Oke. Semangat. Nah, Roh Siapa Kudus, Yesus Roh sebenarnya? Kudus menurut Yang- Anda itu yang siapa? Penghibur-penghibur lain itu loh. Roh Kudus Makanya menurut tadi Anda saya bilang, Keluar dari Bapa, yang keluar dari Bapa atau Roh Yesus. baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Makanya Roh Kudus. Ya, Itu tadi. tunggu dulu. Di Yohanes di Matius 28 ayat 20 tadi kami baru bahas. Aku akan menyertaimu sampai akhir zaman. Sementara dia sudah ke surga. Ya, itu murid Aku Yesus, bukan. menyertaimu sampai bukan akhir saudara. zaman. Artinya Roh Yesus itulah yang turun ke Itu dunia. pernyataan Yesus kepada pengikutnya. Ya itu sangat jelas. Bukan kepada Tapi Kristen. kalau kita mengambil ke hukum Taurat tadi Bang Juma, Orang kita harus Kristen gini. kan pengikut Yesus. Mengapa Bang ya? Juma. Aduh, Bang Juma ini. Ah, itu Berarti di, Anda di yang sekeliling mengatakan Israel dianggap ya maaf ya Nggak Bang mungkin, ya. nggak Maka mungkin. cuma kalau di Alkitab selama aku baca ini dapat cuma 3 ayat lah ayat kafir Bang. 3 kalimat. Kalau di Al-Quran begitu banyak Bang, 400 lebih Bang. Sementara itu kitab suci adalah cermin Bang. Bagaimana? Ya, emang menurut Abang? kafir itu apa, Bang? Kafir itu apa? Ya Abang lah yang mengapa. Kalau di Alkitab tidak diperbolehkan mengucapkan kalimat kafir. Tidak diperbolehkan. di mana? Bentar, Matius teman-teman. berapa? Bentar, Matius, tunggu, itu boleh Matius dibantu berapa? dulu. Siapa yang mengatakan kafir akan dibawa ke mahkamah agama. Tuhan Yesus mengatakan. gitu ya. Artinya gini loh Bang. Original teksnya di sana apa, Bang? Ya aku nggak Menurut mau saya apa, begini, aku Bang mau Yosi, Bang Yosi, maaf bahasa ya. yang Bentar, Bang dimengerti Firaun, dan bentar. dipahami. Bentar, Bang Di Firaun. mana dijunjung, bumi dipijak. Tunggu sabar. Oh, gitu. Bentar. Jadi tergantung Bentar. kondisi ya. Bentar. Jadi Bang Juma ini ketika kita berdiskusi sama dia, itu tuh dia bawa konotasi sendiri. Menurut saya nggak sanggup berdiskusi sama dia. Selain comot-comot ayat, dia mengartikannya seenaknya. Liar gitu. dan keluar dari teks gitu. Jadi Ya menurut udah. saya Bang. Ya sudah kalau gitu Anda ajarin saya lah. Ini loh. diajarin Di mana? sama Bang tadi. Sumatera. Di mana di kitabnya orang Yahudi bahwa Tuhan itu akan berubah menjadi manusia? Di mana? Ada nggak? Bukan kata-katanya tidak seperti Filipi itu, tapi 2, jelas Filipi itu 2 menjadi ayat manusia. Filipi 78 itu Bang. ajaran Paulus Bukan. kepada jemaat Sangat Filipi. jelas, Bang. Itu orang non Yahudi, Menurut Bang, saya, bukan ini loh, kepada Bang, Yahudi. aku kasih Ini tahu bukan dulu ya. teman Dia diskusi orang Yahudi menurut saya. asli, Coba lihat dulu. berwarga Lihat dulu, boleh negara lihat semua. Roma. Boleh tolong Karena diam semua. kelahiran tanahnya Bang. Kayak abang orang Tolong, Indonesia tolong, lahir tolong, di boleh, Amerika, tapi abang orang Indonesia. Baca baik-baik dulu, baru Iya, ketika tolong, kita sharing enak. Salah, Anda Jadi baca gini Galatia loh. 5, Galatia 2. Jadi Bang Supa, Aku diutus kepada boleh orang-orang nggak saya yang ngomong tidak dulu? bersunat. Boleh nggak saya Silakan, ngomong dulu? silakan. Ya, jadi tolong hargailah kita yang percaya Yesus Kristus. Apa yang kita baca ini, terus nanti siapa yang tulis ini? Siapa yang tulis ini? Ini semua yang tertulis di dalam Alkitab ini kita percaya, kan begitu. Jadi begitu Bang semua. Agak sulit jadinya Bang. Hargai. Jadi menurut saya, Sering-sering ya, boleh, sering maaf boleh. teman-teman, saya nggak bisa berdiskusi kalau muter-muter kayak gini, nggak nyambung juga. Terus pengertiannya juga, menurut saya itu tidak sehat bagi yang mendengarkan juga. Iya, Terus kita buang-buang waktu. Maaf yang Bang Juma, sampai kita ketemu lagi. Ada masalah. Mohon Oke, maaf Oke, juga. satu dalil dari saya, Bang. Boleh nggak nih? Terima kasih. Enggak, makasih Di saya dalam udah cukup. Galatia Itu 2 nomor juga pasti 8. abang tuh comot-comot Paulus dan pengertiannya mengaku- tuh lari dari konteks. Maaf, Paulus Bang Juma. mengaku diutus kepada orang-orang yang tidak bersunat. Benar nggak tuh? Iya. Nah,
Nah, berarti surat-surat Paulus ini untuk orang non-Yahudi. Betul. Gitu. Nah, itu dia Silakan. makanya sekarang Anda Silakan menjadi Bang pengikutnya Juma, kan gitu. silakan Bang Juma dengan persepsi sendiri. Tapi Jadi, jelas-jelas Bang sekali Juma, terserah. Tapi saya dengan tegas mengatakan keyakinan kami itu dibacakan sesuai teks dan konteks. Saya melihat tadi juga Ya, Bang Juma ini dengar dulu Bang teks. Juma, Saya dengar. bacakan teks, Tadi Bang. ayat juga Bang Juma salah-salah kata, tapi Bang Juma berani menyimpulkan. Abang saya yang menambah-nambahkan loh. Aduh, gimana sih, Berani, Abang? saya cek di Alkitab tadi Bang Juma. Setiap Bang Juma ngomong saya cek di Alkitab. Kata-katanya Yang mana banyak yang salah. contohnya yang mana, Bang? Dari mulai Contohnya. hukum Taurat, Amsal 3 ayat 5 dan 6, kemudian banyak lah. Saya nggak baca nomor Jadi, 6-nya, Bang. Saya cuma bisa terserah, 3 Bang nomor Juma, terserah. nomor 5 Tapi aja. saya Anda yang sampai di menambahkan. sini saya nggak tidak bisa berdiskusi dengan orang-orang yang comot-comot ayat. Itu artinya pemaknaannya akan berubah. Bahaya bagi yang Berarti Anda mendengar. maunya saya baca satu Bible di sini. Oh bukan, bukan satu Bible. Bang Juma Tapi- itu memaknainya tuh sembarangan. Itu bagi kami itu tidak ini. Makasih ya. Mungkin Makasih, karena saya Bang. tidak mengimani, Silakan Bang. kalau mau Tapi saya melanjutkan. menganalisanya dengan akal. Silakan gitu. kalau enggak, kalau saya udah. Jadi udah tahu. betul. Jadi ini loh Bang Roja, memang Oke, langsung Bang. ini kita Las hargai Roha. karena memang Terima dia kasih. nggak mengimani kan begitu. Ya, betul. Ya, mungkin hanya maksudnya mungkin Bang saya Zuma menelaah ini data-data mengimani, Bible dengan akal, bukan dengan tetapi iman. Beda dengan tidak saudara. melakukannya dengan sesuai dengan hukum Taurat itu juga sih sebenarnya. Enggak. Ya, Anda kan Bang Juma mengimani. tidak ngomong gini loh ke saya, bayangin. Kamu tuh dengan apa? Dengan iman. Saya tuh dengan Iman. akal. Seolah-olah saya tidak Iya. berakal. Padahal Lah memang kayak gitu. Memang kayak gitu. padahal Mari kita akal buktikan itu- apakah Anda berakal dengerin, atau Bang tidak. Juma. Anda cuma beriman, sahabatku. Bukan. Padahal Anda beriman, akal Anda itu- tidak menggunakan akal. Bang Sekarang Juma, begini, gini, sebelum langit dan Bang bumi Juma. lenyap setitik pun dari hukum Taurat Bang itu Juma. tidak bisa batal. Itu menurut Yesus. Anda masuk akal nggak itu? Bang Juma, ngerti nggak arti akal apa? Ngerti nggak kata akal dari mana? Jelasin dulu. Akal ngerti itu nggak? bahasa Kalau Al-Quran, Juma Bang. menuduh saya Akal pakai itu bahasa akal, Al-Quran. ngerti nggak akal itu apa? Akal itu bahasa Al-Quran. Nah. Bukan. Akal itu dibangun dari konsep yang jelas. Kalau Bang Juma ngomongnya aja konsepnya belum jelas. Bang Juma bawa-bawa akal. Dari situ aja Bang Juma nggak ngerti kok akal itu apa. Akal Akal itu itu apa, dibangun Bang? dari konsep, konstruk bahasa yang benar. Bang Tapi Juma mau untuk pakai mengenal kata-kata sang kalik, akal, Bang, padahal harus Bang pakai Juma akal comot-comot budi. ayat. Berbeda lagi. Gitu. Makanya di Ayub 28 Nggak bisa dong, ayat Bang. 8. Karena ya akal udah, itu udah. justru Dari berasal situ dari aja saya sudah Al-Quran tahu. ya. Oke, Saya lebih nggak apa-apa, paham. terserah. Ayub gitu loh. 28 Juma ayat mau 8, meyakini tetapi seperti itu, kepada nggak apa-apa. manusia ia berfirman Bang sesungguhnya Yosi, saya takut akan undur dulu Tuhan. ya. Terima kasih. Itulah hikmat. Oke Ya, Bang Salora. Dan Terima kasih menjauhi ya. kejahatan Terima Terima itulah kasih, akal Mas Bro. budi. Terima kasih, Bang. God bless Ya, you. jangan apa. Itu Bang. Tetapi kepada manusia ia berfirman sesungguhnya takut akan Tuhan, itulah hikmat, dan menjauhi kejahatan itulah akal budi. Untuk mengenal sang kalik harus melalui akal budi, Bang. Menjauhi kejahatan itulah akal budi. Sangat dijelaskan ini Ayub. Jadi gini loh Bang, mungkin ya wajar karena abang nggak percaya ke situ. Abraham pun sebelum disunat itu sudah beriman. Dia percaya sang pencipta ada. Itu. Dan aku pun kalau masalah yang begini aku nggak suka berdebat sharing. Kenapa ya manusia diciptakan? Kok nggak apa ya? Kok nggak diganti makhluk yang baru manusia ini? Tahu udah berdosa. Ngapain diselamati? Tapi rupanya ada maksud tertentu. Karena serupa dan segambar lah. Malaikat bersayap. Dan kita akan mengadili malaikat loh Bang. Malaikat itu iblis yang memberontak. Itu aslinya Bang. Dan aku berterima kasih pun kalau ada kritik begini untuk semakin rajin membaca untuk mengawasi diri kami sendiri. Walaupun di dalam seiman belum tentu seamin di agama apapun Bang. Percayalah Bang. Nah, ini kita sharing ya untuk ke depan harinya. Jadi aku tetap memakai di 1 Timotius 4. Awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Ini kitab aja mengajarkan begitu loh Bang pada kami. Nggak ada kita mengajarkan gitu. Awasi dirimu sendiri, awasi ajaranmu. Ini dalam aslinya Bang. Bertekun dalam semua itu. Baik teman-teman, mungkin ya gimana? Boleh aku bertanya? Boleh. Ya satu aja sih sebenarnya. Iya silakan. Menurut Bang Suma, ini maaf ya, cuma bertanya aja. Siap. Kitab yang sempurna itu semacam apa sih? Yang sempurna itu yang mengajarkan tentang konsep ketuhanan, konsep peribadatan, konsep hubungan kepada Tuhan dan kepada seluruh umat manusia.
yang terkait dengan semua aspek yang dibutuhkan dalam kehidupan umat manusia. Itu. Oke. Terus yang saya dengar kitab yang Bang Suma percayakan mengimani itu Al-Quran tuh, adalah kitab yang Karim. sempurna. Iya, Iya, betul. Al-Quran. Berarti kalau memang itu menurut saya, pandangan saya, kalau memang itu Al-Quran itu atau kitab itu sempurna, Iya. berarti dia tidak lagi mengandalkan penjelasan-penjelasan dari luar kitab itu sendiri. Gimana itu Bang Suma? Jadi gini, Al-Quran itu datang di dalam surah Asy-Syura ya. Asy-Syura ayat 2 ayat bahwasanya ketika Al-Quran itu datang diwahyukan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, Al-Quran ini kemudian adalah sebuah keterangan dari Allah yang harus diterangkan kepada manusia-manusia yang bukan nabi. Siapa itu? Seluruh manusia. Maka yang menjelaskan Al-Quran, kandungan Al-Quran harus nabi. Nah, penjelasan nabi inilah yang disebut dengan penjabaran. Penjabaran ini uraian daripada apa yang ada di dalam pengajaran. Sorry. Bentar ya, bentar. Ya. Dubbing, apa dubbing semua ya? Iya, dubbing. Oke. Nah, jadi nabi inilah yang kemudian yang akan menjelaskan tentang bagaimana kemudian Al-Quran itu dijelaskan kepada orang awam. Karena nabinya yang menerima Al-Quran, maka yang bukan nabi harus menerima penjelasan dari sang nabi. Itulah yang disebut penjelasan. Itulah yang disebut dengan sebutan hadits, perkataan, dan juga persetujuan daripada nabi itu sendiri. Itu yang dikatakan hadits atau penjelasan daripada inti Al-Quran. Bagaimana kita bisa mengerti Al-Quran sedangkan kita bukan nabi? Maka nabi inilah yang kemudian yang memiliki tugas untuk kemudian menjelaskan isi daripada Al-Quran itu sendiri. Seperti itu, Bang. Jadi gini loh, berarti Ya. beda dengan Alkitab kita ya. Kalau Alkitab yang kita pakai memang sempurna. Dari kitab Taurat, Zabur, dan Injil itu sudah sempurna. Tidak lagi percaya kitab-kitab yang luar dari Alkitabnya sendiri. Beda dengan yang Al-Quran ya, harus ambil penjelasan-penjelasan dari luar dari Quran itu sendiri loh Bang. Ya, jadi gini. Baik. Padahal dibilang kitab itu adalah sempurna. Baik. Kenapa harus ada bantuan-bantuan dari buku-buku yang lain? Menurut saya kan begitu. Iya, sama. Gimana menurut Abang? Oke, sama ketika tadi saya katakan ya. Saya katakan kepada saudara, di dalam pengajaran kitab-kitabnya orang Yahudi seperti 1 Raja-Raja, 2 Nomor 3, ketetapan, ketentuan dan seterusnya itu sudah lengkap di situ. Tapi kenapa harus ada perjanjian baru? Dan perjanjian barunya ini tidak berasal dari Yesus. Itu lucunya itu di situ. Sementara sumber daripada firman itu sendiri, bahkan dikatakan firman menjadi manusia adalah Yesus. Tapi kenapa kitab Anda itu tidak memiliki legitimasi dari Yesus? Contoh surah-surah Paulus. Yesus tidak pernah mengajarkan surah-surah Paulus. Katanya Yesus itu adalah Tuhan. Yesus datang mengajar, dia firman. 3 tahun dia mengajarkan Injil. Tapi kenapa dia tidak mengajarkan tentang konsep kekristenan? Harus ada Paulus, harus ada Lukas, harus ada Markus yang kemudian mengajarkan itu. Nah, sama dengan ini. Kalau di Al-Quran jelas dikatakan bahwasanya bil bayyinati waz zubur wal anzala ilaika dzikr litubayyina linnas ma nuzzila alaihim wa la'allahum yatafakkarun. Mereka kami utus. Baginda Rasulullah SAW kami utus dengan membawa keterangan-keterangan dan kitab-kitab, dan kami turunkan Al-Quran kepadamu agar engkau menerangkan kepada manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka dan agar mereka memikirkan. Jadi Al-Quran diwahyukan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW agar Rasulullah menerangkan kepada seluruh manusia apa yang telah diturunkan Allah kepada kita melalui Al-Quran. Siapa yang menjelaskan? Nabi. Dengan cara apa menjelaskan? Itulah uraian-uraiannya, disebut hadits. Misalnya perintah sholat, ya, atiullah wa atiur rasul, ada perintahnya kemudian taat kepada Allah. Caranya taat kepada Allah menjalankan segala perintah-perintah Allah. Apa saja perintah Allah itu baginda yang jelaskan. Kan begitu poinnya. Ya, jelas seperti itu. Ya. Lalu kemudian Jadi, ya, silakan. saya hargai sih itu Iya. kepercayaan Bang Suma. Tapi yang saya tangkap di sini adalah kenapa harus percaya ke kitab-kitab yang lain kan? Padahal kitab itu sendiri udah dikatakan sempurna.
Kenapa harus ambil penjelasan dari kitab Iya, yang lain lagi, Bu? karena yang Al-Quran ini adalah kalam Allah. Kalam Allah ini adalah firman Allah. Yang menjelaskan firman Allah adalah siapa yang menerima kalam Allah itu? Rasul Muhammad Iya, Sallallahu Alaihi Wasallam. betul. Iya. Nah, maka dialah yang harus lebih menjelaskan percaya, Al-Quran kamu itu. Penjelasan Al-Quran itulah yang disebut hadits, kan gitu. Betul, itu menurut Bang Suma. Jadi saya kan ini orang yang awam lah, kalau mau bilang kok ini kitab ini dibilang sempurna, berarti sempurna itu umpama saya baca Al-Quran nih Bang, saya hanya bawa Al-Quran umpamanya, terus gimana penjelasannya di dalam Al-Quran itu kalau nggak pakai kayak buku-buku yang lain? Iya, Rasulullah yang harus menjelaskan karena dia yang menerima wahyu itu, Bang. Rasulullah yang harus menguraikan isi Al-Quran itu. Penjelasan beliau inilah yang disebut hadits. Kan begitu? Lah kalau nggak ada hadis-hadis itu gimana Bang? Berarti Rasulullah tidak menjalankan perintah Allahnya. Karena perintah Allahnya itu agar engkau menerangkan kepada manusia. Kan jelas itu perintahnya. Jelas perintahnya itu. Ya, saya hargai situ. Tapi kalau Pedagang, saya kan? sudah Allah yang mana, manusia yang mana. Oke, Gitu, selamat ya. Jelas ya? malam Bang Malik. Jelas. Kita ngobrol santai Tapi kalau sini ya. Nanti Bang nggak Duma, ada Bang kata-kata Duma. Iya, iya, hujat atau marah-marah gitu atau apa ya. Kita santai. Kalau di surah laba-laba ini di ayat 67 ini kan sangat jelas, Nabi itu hendaklah lebih utama bagi orang mukmin dari dirinya sendiri, dan istri-istri adalah ibu-ibu mereka, dan orang-orang yang mempunyai hubungan satu darah sama yang lain berhak mewarisi di dalam kitab Allah ya, kalau apa ya, daripada orang-orang mukmin dan orang muzairin, kecuali kamu berbuat baik kepada saudara-saudaramu, adalah demikian yang telah tertulis di dalam kitab Allah. Dan ingatlah, kami mengambil perjanjian dari nabi-nabi, dari kamu sendiri, dari Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, putra Maryam, dan kami mengambil dari mereka perjanjian teguh. Tidak dikatakan tentang Muhammad, Bang. Ya, ini dijelaskan Saudara. kepada Kan ini saudara. dijelaskan. Dengarkan dulu. Surah apa yang Anda baca ini? An-Nahl ya? Ayat berapa? Laba-laba. Anal An-Nahl. QS 33 ayat 67, Bang. Oke. Coba Abang apa, Bang? Itu sangat jelas Iya. loh, dirincikan, Bang. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, jadi gini. Ayat yang Anda bawa ini ya. Ketika dibacakan, yang menjadi tujuan daripada datangnya Al-Quran ini adalah baginda Rasulullah Muhammad SAW. Ya kan? Nah, artinya bahwasanya Al-Quran sudah menjelaskan dengan terinci bahwasanya memang kepada Rasulullah Al-Quran ini dijelaskan kemudian, walaupun tidak disebutkan nama beliau di sana, yang jelas Al-Quran itu ditujukan kepada beliau. Ya kan gitu? Mohon maaf. Jelas nggak di sana, apa Bang? bukan untuk bangsa Arab aja itu, Bang? Nah, Oh itu. enggak. Nah, saya Makanya Al-Quran itu seruannya ya ayuhan nas, wahai seluruh umat manusia. Sementara Yesus tidak pernah menyeru seluruh manusia, dia hanya untuk Bani Israel. Begitu juga nabi-nabi yang lain. Gitu loh. Tapi kan tidak sedara, Bang, ditulis situ, Bang. Lah, saudara di sini maksudnya apa menurut saudara? Masalah ahli waris itu tetap sedara loh, Bang. Hukumnya itu, Bang. Ya ahli waris, ya betul. Terus yang Anda permasalahkan? Sedara tadi. Harusnya dicek dulu Allah yang disembah Muhammad itu Allah yang mana. Itu maksudnya. Ini kan masalah kita. Terus kalau Anda mengatakan Allah itu di dalam agama Anda itu Tuhan yang mana itu, Her? maka ada ada nggak? beda loh, Bang Juma. Allah Israel. Iya, maksud saya gini loh. Allah dalam agama Kristen itu yang mana? Oh, di Kristen nggak mengenal Allah, bro. Allah Terus Israel. kenapa kitab Anda bertaburan kata Allah? Itu kan Allah bacanya, bukan Allah. Ya, terus bagaimana ceritanya Anda mengatakan itu Allah? Sementara di dalam definisi kata Allah ketika dia diterjemahkan ke dalam dituliskan dalam bahasa Latin, tulisannya itu sama. Nah, sekarang Anda mendapatkan kata Allah itu dari mana? Iya, itu kan terjemahan. Terjemahan. Iya. Terjemahan dari kata apa? Santai Elohim. Ya, Elohim itu Elohim itu ke dalam bahasa Indonesianya apa? Elohim itu gelar, diterjemahkan Ya, ke iya, dalam bahasa. dalam bahasa Indonesianya apa Elohim itu? Iya, diterjemahkan Allah.
Iya, Sesembahan Bang. Oke lah, mohon maaf kalau santai ada aja. kata-kata salah Bang Juma ya, Bang Iya, sama-sama Bang, Kelana, sama-sama. Bang Melaikil, aku turun dulu Yos. Makasih ya. Aku udah Oke, apa? Iya, oke, makasih Bang oke. Thank Iya, you. Salam iya, toleransi sama-sama. ya See Bang you ya. ya. Iya, iya. Ya, makasih ya Bang Yosino. Ya, saya ada jadwal di Umi Dini. Saya harus Wah, bergeser ke sana. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Oke, Bang Herdi dan juga Kelana Yusuf, thank you. Saya oke, pamit ya. oke, Bro Oke Muhammad. Semangat Bang Suma, makasih malam. banyak Bang Suma. Makasih. Semoga Bang Iya, Suma Ya, sehat makasih, selalu. makasih. Amin. iya, ya, makasih Bang Suma. Oke, Ya, Salam makasih, dikasih makasih. rumah ya. ya, gimana Bang Kelayana Yusuf? Padahal aku hanya sebentar loh buka room. Tapi karena ada Bang Suma yang masuk sopan di sini, tidak ada hujatan, saya terima sih. Karena saya pun pernah berdiskusi dengan Bang Suma ini sopan gitu, nggak ada hujatan-hujatan. Tapi nggak tahu di lain ya, tempat lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat yang di Oke, gimana ini Bang Kelayap? Ada apa ini? Selamat malam. Ada yang mau ditanyakan kah? Pas di sini ada Abang Malikil, silakan. Selagi roomnya belum ditutup. Iya Bang Kelayap. Bang Kelana, Bang Kelana. Bukan, Kelana Yusuf. Iya Bang Kelana Yusuf ya. Nge-lag, jaringannya nge-lag. Recording in progress. Recording stopped.
Dipemalumi dini, Mas Sam. Sudah. Iya. Bang Story nanti kalau udah masuk sini. Tapi kalau apa-apa kalau belum ada pasangannya ya ditanya dulu kan. Iya. Takutnya jangan nanti salah Cepri istri orang, udah bahaya kita. Oh, Kak Pati STL-nya di tengah-tengah ya tulisannya ya. Iya, salah. Tadi bilang ada yang bilang udah ada tuh. Iya, Kalau dengan saya jangan dengan kiamat, jangan. Iya, yang lain aja. Karena orang itu tidak mau menerima penjelasan gitu. Gitu ya, kalau gitu lawan saya aja gimana kiamat saya. Nah, kalau Peti-peti macam gitu. Ded bisa, Dinda Curious bisa, Dinda Kelvin Jadi bisa. lipat-lipat nanti dia kiamat itu. Oke. Silakan kiamat kalau misalkan itu bawa teman aja ke sini, karena untuk Bang Dazuma mungkin bukan kelasnya Anda ya. Oke, Mungkin saya izin turun ya lebih semua ya, Bang Zuma, Umi, Bang Kores, Bang Nevlos ya, Bang Iwan, biar ada yang naik nanti ya. Saya di bawah aja. Siap. Oke, makasih semua. Tukang kasih Mas Kuro. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita sambil nunggu. Ayo kiamat sini kita main data, lu bawa fatwa, gua bawa Biblos 1928. Ayo, kita adu lah. Kita adu. Tapi tadi gini Lu bawa- loh, dia udah ngaku suruh baca Arabnya dia nggak bisa. Alasannya ya karena saya oten gitu, disuruh baca original teks Al-Quran, kemudian disuruh baca Hebrew juga dia nggak mau, nggak bisa dia ngaku karena saya oten. Sebentar Umi. Oten atau oten Ini. spellingnya? Oten. Ini Oten, nih, ini lawan buat Bang Zuma nih.
Ayo masuk. Kok gelap layarnya? Belum ya, bentar. Iya. Ayo masuk. Ini orang ini. Aduh. Ini lawan buat Muncul dia. Sang debater menjadi TikTok. Wah, Bu. Oh, alah bu. Ngeri kawan. Ayo di itu. Ngeri-ngeri sedap kawan. Halo kawan. Apa kabar kawan? Assalamualaikum. Astagfirullah. Nah, di sini bisa cari beras. Dipenet RT tadi. Godain RT. Loh, kok suaranya beda ini? Loh, muslim ternyata ya Allah. Ya, Muslim. bukan kawan ini, bukan kawan. Ada-ada aja. Ngeri-ngeri Keluar sedap dulu. kawan. Mbak mau godain RT lagi nih. Parah ini, parah. Oke, kita Kupikir tadi mau cari beras abangku ini. tapi kayaknya dia udah lama juga nggak aktif di TikTok ya. Walah Bu ini. Iya. Dia zaman kapan ya? Dia cuma 2021 doang bikin konten. Mungkin nggak ada yang FYP kali. Makanya udahan lah. Nyari berasnya di YouTube lagi aja gitu. Coba Bang Kores ada ini nggak ada yang kira-kira lawan buat Bang Zuma nggak di situ di akunnya ini? Lawan buat Gurunda. Mereka nggak. Ya udah bahas apa aja deh. Sembarang kita bahas cerita nanti naik sendiri tuh. Aja tadi banyak teman-teman Muslim di bawah yang minta Bang Da atau Ustadz Wafi tadi ini meluruskan apa yang dituduhkan kiamat dari apa yang dia tadi bawa itu. Enggak, kiamat itu salah. Harusnya ketika dia membawa data sama seperti kita. Kita menyebutnya Yohanes 12 nomor 3 misalnya. Nah, orang-orang Kristen bisa buka Bible. Sekarang kalau dia nyebut hadits berkesesuaian dengan kitab hadis sahih yang kita punya. Kan tidak. Tidak. Itu dia makanya. Coba tengok itu terjemahan-terjemahan daripada hadis yang dia bawa. Sama nggak dengan di kitab-kitab yang diajarkan di pondok-pondok? Kan beda. Dan Bang Sulfikar itu mampu loh dia mengedit-edit terjemahan hadis dan sangat bisa dia. Kita sudah praktekkan dia merubah terjemahan-terjemahan hadis di Google. Dia mampu merubahnya. Dan saya sendiri langsung melihatnya waktu itu. Artinya siapapun bisa merubah terjemahan hadis. Makanya kalau si kiamat datang atau ada yang berdebat dengan kiamat atau Herdi, original teksnya ambil, uji original teksnya, pasti beda dengan terjemahan yang digunakan itu. Dan lagi tadi nggak ada ininya ya Bang Afri ya waktu dicek ya, yang link yang dikasih itu, yang dikasih si kiamat itu bautnya kosong ya? Iya, itu makanya aku bilang umat Islam belajar hadits itu tidak melalui link. Kayak misalnya anak yang di pondok, mereka belajar ulumul hadits, ya, ilmu tentang hadits. Mereka belajar tentang sirah nabawiyah dengan bawa hadits misalnya. Mereka itu menggunakan kitab-kitab gundul. Tidak seperti yang ada yang diceritakan, yang dia lihat oleh si kiamat, lantas kemudian dijadikan sebagai senjata untuk nyerang kita Islam. Kan pembagian hadis itu kan sudah sangat jelas. Banyak kemudian kaidah-kaidah mudallis, mu'an, mursal, mauqut, marfu, mu'allaq, mudraj dan seterusnya. Ini semua harus dipahami. Kita harus ngerti gitu loh. Makanya kalau berbicara tentang hadis kita harus berhati-hati. Kita nggak bisa kemudian mengatakan hadis sahih, lantas kemudian kita katakan itu benar-benar sahih dalam arti kata dijadikan sebagai acuan. Kenapa? Karena pembagian hadis itu terlalu banyak. Gitu. Jadi kalau hanya ilmu seperti kiamat, siapapun bisa. Coba sekarang Anda buka Google, ketik apa yang Anda mau di situ, apa yang kita mau, muncul itu semua. Tapi bagaimana cara membenarkannya? Oh, tertulis sahih. Apa kita bisa dijadikan rujukan? Ya tidak. Karena itu tidak bersanad. Hadis itu harus bersanad. Dari mana penyampaian hadis itu kepada kita? Siapa yang mengatakan itu sahih? Google. Dari mana kita bisa tahu?
bahwasanya apa yang disampaikan oleh Google itu betul-betul sesuai dengan hadits yang ada dalam kitab hadits. Kan tidak ada yang tahu gitu. Nah, kenapa kemudian orang-orang ini tidak mengambil Al-Quran? Hayo. Kenapa tidak menggunakan ayat suci Al-Quran untuk kemudian melumpuhkan keimanan umat Islam? Kenapa nggak menggunakan ayat suci Al-Quran? Karena ayat suci Al-Quran di penjuru bumi manapun semua umat Islam tahu. Tapi kalau hadis-hadis kayak gitu, ini orang ini, dengarkan ya teman-teman. Orang ini ketika ada link, ada blog yang kemudian menuliskan Rasulullah Muhammad SAW berkata, atau haddatsana Umar bin Abbas bin Usaima bin ini, baru isinya kemudian dikatakan tiada kemilau seindah sangsil. Bisa jadi dia percaya itu adalah hadits, bisa. Orang-orang awam di kita juga bisa percaya itu hadits. Kenapa? Karena tidak memahami kaidah-kaidah hadits. Nah, orang kayak begini, kalau dijelaskan mana dia mau terima? Yang dijadikan sebagai acuan ini tertulis, terjemahannya sudah kayak begini, maka mau tidak mau harus memahami apa yang dia mau, gitu. Tadi kan ngaku tuh, saya sekarang sudah belajar bahasa Arab. Ya udah silakan aja. Kalau Anda belajar bahasa Arab, kemudian Anda membaca kitab hadits yang sesungguhnya, Anda malah justru bisa jadi mu'alaf. Sudah berapa banyak orang yang kemudian tadi tujuannya ingin merusak Islam? Contoh, Prof. Manahem Ali. Itu orang yang paling berbahaya sekiranya dia tidak mendapatkan hidayah. Apa yang dia pelajari? Al-Quran. Apa yang dia pelajari? Salinan-salinan kuno tentang Islam. Tapi begitu dia mendalami, rupa-rupanya apa yang terjadi? Yang tadinya misionaris, lintas negara, malah berubah menjadi orang yang menjadi garda terdepan dalam membela akidah Islam. Silakan aja belajar bahasa Arab, mengkaji kemudian literasi yang ada dalam Islam, tapi tinggalkan belajar dari Google. Karena kita Islam juga nggak belajar dari sana. Kitab kita banyak, menumpuk ini kitab. Di mejaku aja nggak muat ini. Lantas kemudian kita mau diajarin gitu dari orang-orang seperti dia tentang Islam. Sementara umat Islam itu memiliki kaidah ilmu di dalam menerima sebuah penjabaran tentang peristiwa yang terjadi pada masa lampau. Ya nggak bisa dong. Karena itu saya malas. Selevel kiamat itu malas saya, malas Herdi itu malas saya debat dengan orang-orang kayak gitu. Masih bisa kayak Erben gitu ya, si Petro ya, itu masih bisa karena mereka itu tidak ngotot. Dalam arti kata ngototnya itu menampakkan kebodohannya kalau dia itu so pintar. Ngeyelnya luar biasa gitu. Ya jadi kalau bisa teman-teman biarkan aja beliau-beliau yang saya sebutkan itu menolok. Nanti kalau misalnya nggak ada umat Islam yang layani, pasti menolok mereka itu. Dan terbukti sekarang dia udah mulai berani keluar kandang gitu loh Bang Zuma ya. Karena apa? Karena kita sudah mulai berpikir untuk teman-teman muslim ini udah kita jangan masuk ke ke komalnya dia, karena dengan sendirinya dia nantinya akan keluar sendiri. Biarkan saja kalau kita terpancing masuk ke komalnya kiamat, kita akan dibully habis-habisan di sana. Tanpa ada umat Islam di sana, dia nggak akan ada bahan untuk untuk dijual gitu loh. Jual dengan cara penipuan seperti itu. Iya, biarkan aku tuh bingung sama mereka tuh, Umi, Gurunda. Mereka tuh suka di roomnya tuh, oh mana muslim gak berani naik. Terus di situ langsung tertuliskan ya, Kores bergabung. Langsung sunyi. Naikkan aku, Injil aku dong, nggak dinaik-naikin coba. Nah, katanya minta muslim, aku apa gitu loh. Apakah aku terlihat seperti Yesus kalian gitu sampai kalian takut untuk ketemu? Gitu, Bang Kevin. Kecuali muslim yang ditandai, yang tidak diterima. Ya kalau kita udah jadi muslim yang ditandai kan. Kenapa kita ditandai? Kenapa? Bukankah kita mengasihi musuh sebagaimana musuh mengasihi kita gitu? Apa yang salah dari saya kita? Beberapa kali di sana, beberapa kali saya di kick, beberapa kali saya di mute sama dia. Makanya tadi Umi buktikan di sini kalau di Komal Muslim itu dia aman gitu. Maksudnya dia aman itu nggak ada kick, nggak ada mute. Dia berjam-jam di sini tadi kan. Dinda Wafi juga digituin sama dia. Iya. Semua semua. Iya. Saya kalau nggak, ya saya juga harus memperhitungkan pesan-pesan orang di belakang kita kan. Betul. Biarkan beliau menolok, ya udah. Itu kita harus hargai. Tapi yang lucu ini ya fenomena nih, Gurunda. Gimana deh? Fenomenanya gini sekarang ya. Room kiamat itu kita udah lihat ya
versi Kristen terbaik yaitu Ferguson kan, kita udah tahu kayak gimana kan kelakuannya, Kristen banget lah pokoknya. Nah, tapi kalau di Rum Kiamat dia itu tunduk dan sun kaki ke Kiamat. Ini hebat, aku takjub di situ. Kok bisa ya seorang Kiamat itu mempunyai anak buah ajudan Fergu ini. Jadi Fergu itu Fergu salah, Tan Biluan. Jadi Tan Biluan ini kalau disuruh ngomong, disuruh diem gitu. Bisa begitu Kiamat loh. Itu kepada orang Kristen terbaik di Indonesia. Aneh. Sakti serius. Kristen terbaik saja itu udah kayak begitu ya. Ya. Iya. Ya itu sih maksudnya kalau memang mau dialog, ya mari kita Kita jumpa. kan udah dialog lama kan, Sofiatul, Herdi itu Kristen. Kristen Itu sejati. Kristen. Kalau yang baik-baik itu oknum. Mereka bukanlah Kristen yang taat. Harusnya mereka itu berpikir loh ya, tapi kayak mana ya? Mereka mau memahami Islam itu sulit gitu loh. Karena umat Islam itu jelas sekali ilmunya bersanad dari ulama-ulama kan gitu. Bagaimana kemudian mereka itu mengajarkan tentang hadits kepada murid-muridnya, pada santri, pesantren-pesantren dan seterusnya. Masa mereka nggak berpikir, kenapa semudah ini saya membawa materi dari link? Kenapa umat Islam yang kok non ceritanya bertaburan ulamanya kok nggak paham tentang hadis ini? Atau karena saya saja yang kegirangan mendapatkan data-data dari Google tapi tidak sesuai dengan konsep yang diimani umat Islam? Dia nggak pernah berpikir ke sana. Karena begini, Mualim Tuan Guru. Jadi karena memang mereka itu kan bisa dikatakan bahwa Bible itu kitab replika sebenarnya kalau saya amati. Jadi seperti imitasi. Kitab suci yang imitasi sifatnya replika. Bible itu bukan data primer sebenarnya, karena sumbernya tidak melalui sumber utama, tetapi sekunder sebenarnya. Jadi udah tangan kedua, ibarat kayak wahyu itu wahyu bekas jadinya, bukan wahyu ori. Nah jadi kenapa? Karena ada investigasi. Jadi itu seperti seperti tesis jadinya Bible itu. Ada penelitian, ada riset, ada investigasi, ada analisis. Dan itu pengakuannya kan datang dari Tuhan atas kekuatan roh-roh itu kan. Roh-roh yang gak tahu bentuknya seperti apa. Jadi tidak pernah punya kitab original. Justru kitab originalnya itu diklaim. Nah diklaim kan replika jadinya. Kayak kebiasaan orang Cina, duplikat aja. Nah maka itu sudah jadi kebiasaan. Kalau kata Pak Jody itu spirit mereka sudah terbentuk. Nah maka kebiasaan itu diterapkan dalam dialog. Mereka akan mengambil replika-replika hadis yang tertolak, yang lemah begitu ya, atau tidak diakui begitu, kayak hadis imitan lah ya, hadis imitasi. Mereka pasti pakai itu. Hadis orinya nggak mau mereka pakai itu. Itu kebiasaan seperti itu, dan itu memang perbuatan yang memalukan sebenarnya gitu. Udah jadi watak dia, Malim. Iya benar sekali, benar. Jadi satu hal lagi yang mereka harus pahami, apa itu? Bahwasanya terkait dengan kehidupan Rasulullah Muhammad SAW, analisis ilmiah bagaimana kemudian sejarah pergerakan Islam di masa Rasulullah, itu kan jelas tuh, dari detik ke detik itu diceritakan. Kemudian apa yang dilakukan oleh Rasulullah, bagaimana hubungannya dengan Abu Bakar, bagaimana hubungannya dengan Utsman, bagaimana dengan istri-istrinya, itu diceritakan satu persatu secara detail. Dan kemudian ketika dirangkum semua tentang apa yang terjadi pada diri Rasulullah Muhammad SAW, hanya satu poin aja yang selalu mereka gaung-gaungkan. Rasulullah melakukan pencabulan pedofil. Hanya itu ajanya. Sementara kehidupannya itu tertera 3 tahun. Cuman satu poin kesalahan itu yang kemudian selalu diungkap. Padahal kalau kita melihat secara jujur, ya, taruhlah kita ini juga bukan penganut Islam misalnya, tapi kita jujur terhadap apa yang tertuang dalam hadits yang dinarasikan oleh Ibnu Hisham misalnya. Di situ tidak ada pencabulan, menikahi lalu kemudian tinggal serumah di usia 9 tahun. Pencabulannya di mana? Kalau dia melakukan, mohon maaf, persetubuhan, lah istrinya, cabulnya di mana? Jadi tidak ada itu, nggak ada. Nah, bandingkan dengan apa yang tertera di dalam konsep mereka. Misalnya Paulus. Ada nggak Paulus itu diceritakan tentang rumah tangganya, tentang silsilanya, seperti apa dia dan seterusnya. Lalu kemudian kalau ada, barulah mereka itu harus berani membandingkan dengan risalah kenabian sirah nabawiyah.
menurut yang mereka pahami. Ayo ceritakan, Paulus hidup berapa tahun? Misalnya usianya dia meninggal usia berapa tahun? Ada nggak cerita tentang dia lahir, kemudian dia besar, apa yang dilakukan dari sejak kecil sampai seterusnya dan seterusnya? Kan tidak ada. Tidak ada cerita-cerita itu, jangankan cerita tentang kehidupan sehari-harinya, nama orang tuanya aja kita tidak tahu. Paulus itu. Ini dari hati Kristen apa Muslim ya? Kita naikkan dulu satu Kristen ya yang Itu Kristen. Confirm. Umi naikkan dulu, siapa yang mau ini bergantian? Oke, saya aja Umi. Bang Afri, boleh silakan. Ya, silakan. Sambil dia naik, aku ngasih tahu dari hati. Tadi aku udah dialog, itu enak dialognya. Umi, Gurunda, Bang Deo, Aki Noves, Aki Bada Iwan. Bapak Ibu dan teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, kita sudah mendengar bagaimana Ustadz Juma menyampaikan bahwa ajaran dari kekristenan dan juga ajaran dari Al-Quran sangat jauh berbeda. Kita melihat bahwa di dalam kekristenan Yesus menjadi penyelamat dunia. Artinya apa? Yesus sebagai juru selamat pribadi manusia yang menyelamatkan manusia dari dosa. Ya. Jadi Yesus dengan Muhammad itu jangan jauh berbeda. Ya, Yesus dia bukan nabi biasa. Ya. Dia Tuhan. Yesus berkata, "Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada jalan melalui Bapa kalau tidak melalui Aku." Ini bukti bahwa Yesus adalah Tuhan. Hanya Yesus yang mengatakan, "Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada jalan melalui Bapa kalau tidak melalui Aku." Terus menarik lagi bahwa Yesus berkata, barang siapa percaya kepadanya dan mengaku dengan mulutnya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan percaya dalam hatinya bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka dosanya diampuni dan dia akan diselamatkan. Maka dari itu Bapak Ibu Saudara, marilah kita melandasi hidup kita dengan cara beriman kepada Tuhan Yesus. Ini saja yang bisa mungkin saya sampaikan. Tuhan Yesus memberkati kita.